Assalamualaikum, balik lagi di Movie Theory bareng gue Reza Pramana dan kali ini kita bakal bahas atau review singkat film Train to Busan 2 Peninsula. Menjadikan Train to Busan 2 Peninsula sebagai sebuah film yang kalian tunggu-tunggu dan suatu film yang kalian ekspektasikan akan melebihi Train to Busan yang pertama, sepertinya itu bukan hal yang harus kalian harapkan dan kayaknya itu harus kalian urungkan deh. Meski ditulis dan digarap oleh sutradara yang sama gitu ya sama Train to Busan pertama, film ini malah jauh banget dari realita menurut gue gitu ya. Di film yang berkisah tentang kejadian setelah 4 tahun Train to Busan itu terjadi gitu ya, yang waktu Train to Busan pertama alias zombie apocalypse yang pertama itu terjadi, ini tuh 4 tahun kemudian gitu ceritanya. Dan ini tuh emang jauh dari realita dan jauh dari ekspektasi gue sendiri gitu ya. Setidaknya gue ini udah menyadari itu dari trailer yang kedua dia keluarin gitu. Begitu trailer kedua dikeluarin, kita tuh bisa tahu bahwa konflik dari film ini tuh bukanlah tentang zombie lagi, yaitu mengenai sekelompok orang yang kembali ke semenanjung Korea untuk mengambil uang yang ada di dalam truk. Nah, gue kira itu yang pertama itu waktu trailer pertama tayang itu gue kira itu bakalan nyari antivirus gitu, atau enggak ada antibody yang tersimpan di perusahaannya si yang sebelumnya tuh yang menyebabkan si zombie ini terjadi, itu virus zombie ini terjadi. Gue kira itu kan itu lebih relevan itu dan lebih berfokus pada virus dan zombinya itu kayak gimana. Ini malahan zombie di sini tuh malahan itu kayak cuma peran selewat-selewat aja, peran selewat-selewat ini yang kayak cuma dibayar 50.000 gitu loh. Jadi ya cuma ada di belakang doang gitu. Zombie itu bukan sebuah permasalahan yang utama, karena permasalahan yang utama ini malahan melawan mafia-mafia yang ada di semenanjung Korea itu gitu kan. Udah gitu, udah sampai ke semenanjung Korea, ketemu sama mafia-mafia, ketemu juga sama satu orang lain gitu kan, yang malah jadinya di sana itu balap-balapan kayak Fast and Furious gitu kan ya, yang dikendarainya bahkan sama anak kecil gitu. Jago banget ya ini, udah main drip-dripan anak kecil gitu kan ya. Ini kayak gak logis lagi gitu ya kalau gue bilang gitu ya. Nah, dari sisi keaktoran sendiri ini gak ada yang spesial sih menurut gue, malahan gak ada yang sekuat Train to Busan pertama itu. Train to Busan pertama itu solid banget karakternya, yang ini tuh nggak ada sambungnya sama sekali sama Train to Busan pertama. Dan gue juga bisa nganggep bahwa Train to Busan 2 Peninsula ini bisa berdiri sendiri sebagai namanya film yang judulnya Peninsula, nggak usah bawa-bawa Train to Busan dah gitu kan. Itu malah merusak Train to Busan yang pertama gitu ya, kalau gue jujur bilang kayak gitu sih ya. Karena emang sungguh disayangkan gitu performanya gitu, aktor-aktornya canggung, setengah main gitu. Dan gue gak nangkep gitu loh, si aktor ini tuh dia karakter belakangnya tuh kayak gimana, kejelasan karakternya tuh kayak gimana, itu gue gak paham sama sekali. Dan dari sisi visual juga, gue kira ini bakal menonjol, tapi gak sama sekali. Gue lihat di trailernya itu kayak keren gitu ya, bakalan ada CGI gitu. Tapi ternyata begitu kita lihat, CGI ini malahan berlebihan menurut gue gitu ya. CGI-nya terlalu lebay dan kayak kita lihat itu kotanya kayak zombie apocalypse nggak seancur itu gitu loh. Itu kayak udah kena tsunami, kena gempa, terus kena apa gitu sekaligus gitu. Kayak udah kayak harusnya film 2012 yang kayak gitu kan ya. Aneh banget tuh. Itu seancur itu gitu gara-gara wabah zombie gitu. Gue juga nggak ngerti ini jadinya kayak gimana sih, walaupun ya emang mungkin udah 4 tahun ini tinggalinnya jadi kan kayak gitu. Tapi ya agak lebay sih kelihatannya gitu. Dan pemakaian CGI ini menurut gue kurang banget sebagai sebuah film gitu ya, karena film yang kayak ini kan film besar gitu ya, sebelumnya pendapatannya tinggi gitu. Pasti di sini tuh bakalan ya harusnya ada peningkatan yang lebih wow gitu. Dan mungkin yang mau dilihatkan itu ya CGI-nya itu ya. Tapi gue lihat sendiri ini tuh malahan kayak trailer game gitu kan. Kalau kalian lihat trailer game gitu kan ada kayak animasi gitu tapi jelas gitu ya, kayak CGI gitu. Bahkan memang kalau ada scene kejar-kejaran yang mereka kayaknya nggak sanggup pakai mobil beneran gitu, kayak ya udah pakai CGI aja gitu, mobil yang cuma balapan gitu kan, itu kelihatan banget gitu kan CGI-nya. Gitu. Ini gue kayak lihat trailer game gitu, trailer game yang lagi balap-balapan gitu. Kita mau main game balap di tempat yang venue-nya yang kayak gitu, yang tempat zombie apocalypse gitu, bukan film. Nggak tahu sih ya.
Oke, sekarang gue masuk ke sesi spoiler. Gue di sini bakal ngasih tahu nih adegan-adegan yang menurut gue kurang logis gitu ya, dan mungkin kalian juga bakalan ngeh gitu sama ketidaklogisan yang seperti ini gitu ya. Yang pertama ini ada si anak kecil gitu. Anak kecil ini dia tuh ya emang backgroundnya bagus sih, dia yang ada di sebelumnya gitu. Tapi dia itu tiba-tiba bisa ngendarain mobil sehebat itu gitu kan. Kayak ngapain gitu? Ini anak masih segede gitu udah bisa ngedrift gitu. Itu mobilnya gede lagi. Gue bingung gitu ya. Ini nggak nyampe di otak gue. Belum lagi gitu kan dia punya alat-alat yang canggih gitu kan. Kalau bisa dipikirin ini alat-alat canggih ini tuh dari mana gitu kan. Kita tuh nggak tahu loh kok bisa dapet alat-alat canggih kayak gini gitu kan. Sedangkan waktu itu susah juga ya ngambil alat-alat canggih. Dan waktu bahkan di Tren to Busan yang pertama gitu kita lihat ya alat-alatnya nggak diliatin gitu ya. Si alat-alat yang mereka canggih yang ada sekarang itu berasal dari mana, itu gue bingung banget sih. Terus di sini kayak ada beberapa adegan yang emang apa ya, aneh gitu ya bagi gue gitu ya. Bisa bebas dari zombie gitu. Kayak misalnya di adegan pertama waktu kita naik orang-orang itu naik kapal gitu kan ke Hong Kong. Begitu pergi naik kapal seret, tiba-tiba ada yang terjangkit satu itu kan, langsung lah itu kan kemana-mana tuh terjangkit itu kan, baru bentar juga. Tapi tiba-tiba ada sih yang berperan sebagai tentaranya ini, dia itu kembali lagi buat nyelamatin adik iparnya gitu kan. Hah? Kan gitu dia samperin, dia masih bisa nyamperin gitu. Terus yang lainnya enak-enak aja gitu kan, jadi zombie nggak nyerang gitu kan. Begitu pas dia dialog dulu tuh sama si ibunya ternyata mau milih anaknya, terus dia keluar, pas dia keluar kebenaran langsung nyerang gitu kan. Itu kebenaran banget gitu, kebenaran yang sangat apa gitu ya. Kok kayak yang tidak make sense gitu kan. Harusnya kan kalau udah terinfeksi gitu kan langsung menyerang aja gitu kan. Itu nggak usah nunggu dialognya beres dulu baru pada nyerang gitu kan ya. Nggak logis menurut gue kayak gitu sih. Terus yang aneh banget ini yang gue lihat itu ya, mereka itu kan di Semenanjung Korea itu datang pakai yang namanya perahu karet gitu ya. Jadi kapalnya itu dari tengah nggak nyampe bersandar gitu, terus dia naik perahu karet. Ini yang gue pertanyain adalah kenapa baliknya itu kapalnya bisa bersandar pas baliknya? Kenapa itu pesawat nggak bersandar dari waktu itu aja di situ gitu, di Incheon itu gitu? Nggak usah pakai perahu karet gitu kan, ribet banget gitu kan. Itu kan udah tinggal melipir, turunin orang, ngambil truk, balik lagi, udah gitu kan. Kenapa itu harus saya tunggu 3 hari dijemput gitu kan, pergi terus masuk ke situ gitu? Apalagi itu kan kalau kita lihat itu singkat banget, nemuin truknya tuh bahkan gak hitungan berapa jam itu udah ketemu gitu. Kenapa itu kapal nggak stay aja, terus kapalnya harus ngomong, yang punya kapalnya si mafia itu ngomong kita bakal jemput dalam waktu 3 hari. Padahal udah tahu gitu kan itu tuh ada di jembatan itu dan jaraknya emang cuma segitu gitu kan. Nggak usah jauh-jauh kan, nggak usah lama-lama, tinggal tungguin aja gitu kan. Ribet banget dibawanya kemana-mana gitu kan ya. So kesimpulannya ada kalau kalian nih berharap ini sama bagusnya kayak film yang pertama lah, atau bahkan lebih baik dari film yang pertama, mending kalian urungkan harapan itu gitu ya. Karena kita tonton aja dengan santai gitu kan, menghibur gitu kan ya, nggak usah mikir berekspektasi sana sini gitu. Karena menurut gue di sini masih tertolong sama beberapa adegan drama yang khas Tren to Busan banget gitu ya, drama keluarga gitu. Dan itu menurut gue seru, masih ada serunya sih, karena dramanya itu unik aja ditampilin di sebuah film zombie, dan itu khas banget sama Tren to Busan yang pertama kayak gitu. Tapi ya aspek lainnya nggak bisa gue maafin juga sih. Maaf banget nih Peninsula. Terima kasih. Oke, sekian aja dari Movie Theory kali ini. Sampai ketemu di Movie Theory selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.